Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahu alladhina kafaru saniyasnaini id huma fil gharri id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudi lam taruha wa jala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim adnabtuhu amdan aw khata'an sirran aw alaniyatan sawiron aw kabiro innaka anta ghaffarudz dzunubi Sattarul uyubi kasyaful kurubi wa atubu ilaihi binadzan billadzi a'lamu bihi wa minadzan billadzi la a'lamu innaka anta alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatami lima sabaqo an-nasirul haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, warasatul anbiya, para sesepuh bini sepuh, al-mukarramun, sang guru besar Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang kami takdimi Ibu Nyai Safatul Ummah sebagai penasihat Jam'iyah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah, sekaligus sebagai Ketua Umum Organisasi Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, juga sebagai Ketua Yayasan Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat Pusat Losari Ploso Jombang. Al-Mukarramun Bapak Tasrihul Adib Ajis, Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah Indonesia. Al-Mukarramun Bapak Muhammad Muhammad Subhi Ajal Sani,
pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah sekaligus sebagai Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah Indonesia. Segenap organisasi otonom di lingkungan Thariqat Siddiqiyah yang senantiasa mendapatkan limpahan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang senantiasa kami muliakan, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada beliau Mursyid Thariqatus Siddiqiyah, sang guru besar Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba, yang senantiasa membimbing rohani kita semua melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam kesempatan pada malam hari ini perlu kami sampaikan sehubungan dengan sumpah. Namun sebelumnya di sini saya sampaikan sedikit ayat Al-Quran yang bunyinya likulli say'in sababa, likulli say'in sababa. Segala sesuatu itu ada sebab-sebabnya. Segala sesuatu itu ada sebab-sebabnya. Apa yang menjadi sebab Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah seorang nabi yang menerima banyak gelar dari Allah Ta'ala. Apa sebabnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan gelar yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran diterangkan mendapatkan gelar satu, Khalilullah, wattakhadullah Ibrahima khalilan. Surat An-Nisa ayat 125. Wattakhadullahu Ibrahima khalilan. Artinya, dan mengambil Allah akan Ibrahim sebagai kekasihnya. Nomor 2, mendapatkan gelar abdan syakuro, hamba Allah yang syukur, syakiron li'an umihi. Surat An-Nahl ayat 121. Mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah. Nomor 3, mendapat gelar Imam Linnas,
panutan bagi seluruh manusia. Qala inni ja'iluka linnasi imaman. Surat Al-Baqarah ayat 124. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Nomor 4, gelarnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam al-wafa, orang yang menepati janji. Wa Ibrahimul ladzi waffa. Surat An-Najm ayat 37. Dan Ibrahim adalah orang yang menyempurnakan janji. Nomor 5, ulul azmi, yang mempunyai pendirian kuat. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusuli. Maka sabarlah kamu sebagaimana sabarnya orang-orang yang mempunyai keteguhan pendirian sebagian dari Rasul. Rasul-Rasul yang disebut dalam ayat ini, fasbir kama sobara ulul azmi minar rasul, itu satu Nabiullah Nuh alaihissalam. Nomor 2, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nomor 3, Nabiullah Musa alaihissalam. Nomor 4, Nabiullah Isa alaihissalam. Nomor 5, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 6, Nabiullah Ibrahim alaihissalam menerima gelar umatan qonitan, pemimpin teladan. Inna Ibrahima kana ummatan qonitan. Surat An-Nahl ayat 119. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang dapat menjadi teladan. Nomor 7, Nabiullah Ibrahim alaihissalam menerima gelar Abal Anbiya, bapak nabi-nabi. Adanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam disebut bapak nabi-nabi. Dari keturunan beliaulah banyak menjadi nabi-nabi. Tidak ada seorang nabi yang keturunannya banyak menjadi nabi-nabi sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari keturunan beliaulah muncul nabi-nabi. 1, Nabiullah Ismail alaihissalam. Nomor 2, Nabiullah Ishaq alaihissalam. Nomor 3, Nabiullah Yakub alaihissalam. Nomor 4, Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nomor 5, Nabiullah Shu'aib alaihissalam. Nomor 6, Nabiullah Musa alaihissalam. Nomor 7, Nabiullah Ayub alaihissalam. Nomor 8, Nabiullah Dzulkifli alaihissalam. Nomor 9, Nabiullah Harun alaihissalam. Nomor 10, Nabiullah Dawud alaihissalam. Nomor 11, Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nomor 12, Nabiullah
Ilyas alaihissalam. Nomor 12 Nabiullah Ilyasa alaihissalam. Nomor 14 Nabiullah Yunus alaihissalam. Nomor 15 Nabiullah Zakaria alaihissalam. Nomor 16 Nabiullah Yahya alaihissalam. Nomor 17 Nabiullah Isa alaihissalam. Nomor 18 Nabiullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Adanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam menerima gelar-gelar dari Allah Ta'ala tersebut ini semuanya ada sebab-sebabnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam menerima banyak ujian-ujian dari Allah Ta'ala. Keimanan beliau diuji dengan bintang. Keimanan beliau diuji dengan bulan. Keimanan beliau diuji dengan matahari. Keimanan beliau diuji dengan khitan. Keimanan beliau diuji dengan keturunan. Lama tidak mempunyai keturunan. Diuji dengan pengusiran dari ayahnya sendiri. Diuji berhadapan dengan berhala-berhala Namrud. Diuji dengan Raja Namrud, Raja Babilonia. Diuji dimasukkan ke dalam apinya Raja Namrud. Diuji dengan hijrah ke Kan'an. Diuji dengan perintah mengorbankan anaknya Ismail dan lain-lain ujian yang berat. Semuanya itu lulus dialami Ibrahim alaihissalam yang di dalam Al-Quran disebutkan fa'atammahunna. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang mempunyai sifat sangat luhur. Beliau sangat cinta kepada negaranya, sangat cinta kepada tanah airnya. Ini sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarut. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Rabbi, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berilah rezeki warga negaranya dari tumbuh-tumbuhan. Ayat ini isinya dapatlah kita bagi menjadi beberapa bagian. Kita umat Islam diperintah oleh Allah Ta'ala supaya ingat-ingat betul akan doanya Nabiullah Ibrahim. Perintah ini disebutkan dalam
pokok pangkal ayat di atas yang bunyinya wa idz qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa. Kemudian isi doa yang nomor 2, isi doa Nabi Ibrahim tersebut dapat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Rabbi ja'al hadza baladan amina, minta supaya negara ini menjadi negara yang aman. Kata-kata baladan artinya negara. Negara itu meliputi 1, tanah airnya, nomor 2, seluruh rakyatnya, nomor 3, pemerintahnya, nomor 4, tujuan negaranya. Apabila 4 syarat ini menjadi 1, barulah dinamakan negara atau baladan. Jadi isi doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang pertama itu ialah minta kepada Allah Ta'ala supaya tanah airnya dalam keadaan aman sentosa, seluruh rakyatnya dalam keadaan aman sentosa, pemerintahnya dalam keadaan aman sentosa, ideologi negara pun dalam keadaan aman sentosa. Ini isi doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu yang kami muliakan, di atas sudah saya sebutkan likuli sayin sababah. Apa yang menjadi sebab Nabiullah Ibrahim alaihissalam sehingga memperoleh banyak gelar-gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana awalnya Nabi Ibrahim bisa mendapatkan gelar yang begitu banyak? Semuanya berawal dari sumpah. Jadi semuanya itu berawal dari sumpah pemuda ketika Nabiullah Ibrahim itu masih muda. Jadi di saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam masih muda, masih seusia kita yang sekarang ini masih belasan tahun, Nabiullah Ibrahim pernah bersumpah yang nama sumpahnya itu Juddadan. Jadi sumpahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu namanya sumpah Juddadan. Sumpahnya Nabiullah Ibrahim ketika masih muda yang namanya sumpah Juddadan itu hingga menggoncangkan negeri Babilonia yang waktu itu rajanya bernama Namrud. Sumpah pemuda Ibrahim ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 57 sampai pada ayat 60 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da antuwallu mudbirin fajalahum juddadan
illa kabirul lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadz zalimin. Qalu sami'na fata yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur, terpotong-potong, kecuali yang terbesar, induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang dolim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Inilah peristiwa sumpah pemuda pertama yang menggoncangkan negeri Babilonia. Jadi peristiwa sumpah pemuda pertama yang menggoncangkan dunia Babilonia sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Ini dilakukan oleh seorang fatan pemuda bernama Ibrahim. Inilah sumpah pemuda yang pertama dilakukan oleh seorang pemuda. Sampai akhirnya pemuda Ibrahim ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Tapi Ibrahim tidak hancur. Selanjutnya sekitar tahun 200-an sebelum Masehi di negeri Antokia, sekarang masuk wilayah Turki. Jadi sekitar tahun 200-an sebelum Masehi di negeri Antokia yang sekarang masuk wilayah Turki, ada sumpah 7 pemuda, namanya sumpah Satoton. Jadi nama sumpahnya adalah sumpah Satoton. Kisahnya, ketika 7 pemuda tersebut dipaksa oleh Raja Dikianus, nama rajanya Dikianus, dipaksa untuk mengikuti keyakinannya yang syirik, hingga 7 pemuda itu diancam akan dibunuhnya. Jika tidak mau mengikutinya, maka akan dibunuh. Dari situ maka 7 pemuda itu bersumpah dan berdiri tegak bersumpah seraya mengatakan, Tuhan kami adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Ini diterangkan dalam surat Al-Kahfi ayat 14.
Kemudian kisah ini, peristiwa sumpahnya 7 pemuda yang dinamakan pemuda Ashabul Kahfi ini diabadikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidna tahum hudan warabatna ala qulubihim il qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi ada'u amidunihi ilahan laqad qulna idza syatatat. Surat Al-Kahfi. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah mereka dengan hidayah dan petunjuk, dan kami kuatkan hati mereka dengan kesabaran dan kebenaran dan keberanian, dengan berdiri tegak menegaskan tauhid, lalu berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, kalau demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Setelah itu mereka diselamatkan oleh Allah dengan cara ditidurkan dalam gua sampai 309 tahun. Ini diterangkan dalam surat Al-Kahfi ayat 25. Walabisu fi kahfihim salasan mi'atin sinina wa azdadu tis'an. Dan mereka tinggal dalam gua 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Jadi 309 tahun ditidurkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian sekitar tahun 633 Masehi ada lagi sumpah lidurullah, yaitu sumpahnya Nabiullah Muhammad SAW untuk menolak tawaran kaum jahiliyah. Jadi Nabiullah Muhammad SAW itu pernah ditawari, dan penawaran itu melalui pamannya yang bernama Abu Thalib. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah? Kemudian sambil berdiri di hadapan Abu Thalib, Nabi Muhammad bersumpah, demi Allah wahai pamanku. Itu Rasulullah sambil berdiri tegak di hadapan Abu Thalib bersumpah. Bagaimana sumpahnya? Demi Allah wahai pamanku, seandainya mereka kaum jahiliyah bisa menurunkan matahari ke tangan kanan saya dan bulan ke tangan kiri saya, agar saya berhenti mendakwahkan tauhid, saya tetap tidak akan menghentikan dakwah saya meskipun saya hancur. Maka goncanglah negeri Hijaz karena sumpahnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Selanjutnya pada tahun 1331 Masehi, Nusantara pun digoncangkan oleh sumpahnya seorang pemuda. Pada waktu itu seorang pemuda berusia 20 tahun, namanya Gajah Mada, dan nama aslinya Ghoza Mada. Ghoza artinya pejuang, Mada artinya jadi Ghoza artinya pejuang, Mada artinya panjang. Jadi Ghoza Mada artinya perjuangan yang panjang. Dan Gajah Mada, Ghoza Mada ini adalah seorang muslim, bukan beragama Hindu sebagaimana pendapat pada umumnya. Jadi Ghoza artinya pejuang, Mada artinya panjang. Jadi Ghoza Mada artinya perjuangan yang panjang. Dan Gajah Mada, Ghoza Mada ini adalah seorang muslim, bukan beragama Hindu sebagaimana pendapat pada umumnya. Namanya, nama sumpahnya Amukti Palapa. Isi sumpahnya tidak akan bersenang-senang sebelum Nusantara menjadi satu di bawah kekuasaan Majapahit. Jadi tidak akan bersenang-senang sebelum Nusantara itu menjadi satu di bawah kekuasaan Majapahit. Dan sumpahnya pun ini tercapai setelah diperjuangkan selama 40 tahun. Semua wilayah Nusantara bisa bersatu di bawah kekuasaan Majapahit. Kemudian berserang 597. Berselang 597 tahun dari Sumpah Amukti Palapa, tepatnya pada tahun 1928 Masehi, muncul lagi sumpah yang menggoncangkan dunia penjajah, yaitu yang terkenal dengan sebutan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dilakukan di Gang Kenari, Jalan Kramat Raya, Jatinegara, di halaman rumah nomor 106, dan dimunculkan Sumpah Pemuda ini bagaikan petir di siang bolong bagi penjajah. Belum lagi adanya lagu Indonesia Raya yang munculnya bersamaan dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda Indonesia ini juga menyimpan 7 keajaiban Indonesia, namun hanya tampak bagi orang-orang yang cinta tanah air saja. Yang tidak cinta tanah air tidak tampak. Jadi yang tampak itu orang-orang yang cinta tanah air.
Bila tidak cinta tanah air, bila tidak cinta tanah air, tidak mengetahuinya, dan sumpah pemuda ini, dan sumpah pemuda ini juga menjadi tonggak kebangkitan nasional. Banyak pemuda-pemudi muslim di situ. Jadi sumpah pemuda Indonesia ini menyimpan keajaiban Indonesia. Namun yang bisa mengetahui hanyalah orang-orang yang cinta terhadap tanah air. Yang tidak cinta terhadap tanah air tidak tahu. Selanjutnya berserang 17 tahun. Berselang 17 tahun dari sumpah pemuda, ada sumpah namanya sumpah kepala negara. Jadi sumpah yang bersifat nasional yang ada di Indonesia ini, satu sumpah Amukti Palapa, dua sumpah pemuda, tiga sumpah kepala negara, sebagaimana tersebut dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab 3 pasal 9. Dengan adanya sumpah-sumpah ini, maka sebagai warga negara Indonesia mestinya juga melakukan sumpah terhadap dirinya sendiri, yaitu bersumpah tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Apapun resikonya, kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja, ini mesti harus mempunyai sumpah. Coba lihat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat nomor 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Di dalam ayat tersebut terdapat isyarat supaya meletakkan kalimat syu'uban, kalimat kebangsaan, lebih dulu daripada kalimat atqakum. Maka dari ayat ini Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtabah merumuskan istilah dalam menyebutkan identitas agamanya, yaitu saya orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang ada di Indonesia.
atau saya orang Indonesia yang beragama Kristen, bukan orang Kristen yang ada di Indonesia. Saya orang Indonesia yang beragama Hindu atau Buddha, bukan orang Hindu atau Buddha yang ada di Indonesia. Jadi di mana saja kalau kita merasa sebagai bangsa Indonesia, mesti peduli terhadap bangsa Indonesia. Saat Indonesia dalam keadaan sehat, peduli dengan kelestariannya. Saat Indonesia dalam keadaan terpuruk, peduli bagaimana mengentaskannya dari keterpurukan. Saat Indonesia dalam keadaan sakit, peduli mencarikan obat yang cocok untuk Indonesia. Itu kalau merasa sebagai bangsa Indonesia, cinta kepada tanah air Indonesia, cinta kepada bangsanya, cinta kepada negaranya. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan membawa manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.